yang tinggi. Yang kecil 320. Yang kecil 10.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan akun YouTube Pejo Rival. Seperti video-video sebelumnya, kita menjelaskan tentang thrifting. Nah, hari ini kita akan membahas tentang thrifting. Teman-teman, saya sudah di video sebelumnya sudah mengatakan apa alasan saya kemudian mulai mendirikan thrifting muda berserikat ini. Dan dari awal penelitian, riset, dan kemudian akhirnya membuat usaha ini itu cukup lumayan butuh proses, dan di belakang saya sudah ada koleksi-koleksi saya yang mungkin jika teman-teman punya kesempatan bisa datang kemari dan melihat bagaimana koleksi-koleksi ini. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mengajak bagaimana proses yang saya lakukan dalam hal melakukan thrifting hunter atau mendatangi pasar-pasar yang kemudian dari pasar-pasar ini kita menemukan barang-barang bagus, dan barang-barang bagus ini yang kemudian kita jual di sosial media. Nah, inilah tempat-tempatnya. Yang mau beli singkong ya dengan ubi ya. Tempat pertama di Pasar Petobo. Nah, di bekas likuifaksi Petobo ada satu pasar yang juga menjadi terminal, yang pasar itu kalau tidak salah hari Selasa dan hari Jumat, dan saya berkesempatan waktu itu hari Jumat untuk datang ke sana sembari mengantarkan kiriman yang teman-teman pesan dari Jakarta Selatan, melakukan pengiriman lewat JNE. Saya kemudian tidak jauh dari situ maka menyempatkan diri untuk ke terminal Petobo. Di terminal Petobo itulah saya mulai melakukan thrifting, dan di sana bukan hanya saya sebagai seorang thrifting hunter, tapi juga di sana banyak ibu-ibu, laki-laki, perempuan ataupun anak remaja, anak muda yang juga melakukan. Mungkin mereka berbeda dengan saya, mereka melakukan thrifting untuk keperluan pribadi, sedangkan saya melakukan thrifting adalah untuk keperluan jualan. Ya, memang sejak dari dulu saya suka sekali thrifting atau suka belanja barang-barang bekas ini. Namun akhir-akhir ini saya melakukan pembelanjaan dan kemudian menjual kembali karena terpengaruh oleh video-video atau riset saya sebelumnya. Jadinya di sini begitu ramai dengan orang-orang dan juga penjual-penjual. Ya, silakan ibu yang mana lagi? Ibu, iya, pilih dewek, pilih sendiri. Yang mana 5.000, yang cantik itu Bu 5.000. Yang mau bunga banyak, bunga di depan itu Bu, tinggal pilih. Bunga apa aja banyak, bunga mawar, bunga melati, barang boleh ditawar, harganya sudah mati. Ya, itu Bu. Iya. Di sini ada beberapa orang, ada sudah yang laki-laki, ada yang perempuan penjual, di antaranya penjual yang sudah sering bertemu dengan saya, dan ada juga penjual yang mungkin hanya di Pasar Petobo ini bisa bertemu. Karena selain Pasar Petobo, saya juga biasa mendatangi Pasar Laswani dan juga pasar yang ada di Kecamatan Sigi Biromaru atau dekat dengan rumah saya yang ada di Pasar Biromaru. Dan di sana juga ada tempat-tempat thrifting seperti ini. Nah, di sini saya mendapatkan tempat yang kemudian dari tempat inilah saya dapat membeli dua barang, dan mungkin nanti akan saya perlihatkan dua barang tersebut yang sudah salah satunya sudah laku dan sudah dipakai. Kemarin saya sempat kirim ke Jakarta Selatan orang yang memesannya. 20. Langsung keluarganya di sini, tidak pakai neko-neko lagi. Duitnya Pak. Duit. Ya itu 10.000 aja. Harga.
Setelah dari Pasar Petobo, ada lagi satu pasar yang saya datangi yang terdapat di Masomba, terdapat di pusat kota. Nah, pasar ini juga menyediakan barang-barang thrifting dan juga melakukan waktu itu setiap hari Jumat di sana dilakukan bongkar baru barang atau bongkar bal. Nah, di sini berebutan orang untuk memilih barang. Cuma waktu itu saya sudah terlambat karena kelamaan di Pasar Petobo sampai akhirnya di Pasar Masomba saya ketinggalan dalam hal bongkar bal. Akhirnya saya tidak bisa rekam untuk teman-teman sekalian. Di Pasar Masomba ini, teman-teman, itu banyak juga barang-barang bagus dan juga banyak orang melakukan bongkar bal. Di antaranya kaos yang sempat saya datangi, yang sempat saya juga ikut memilih barang di sana. Hanya saja ketika orang-orang melakukan bongkar bal ini, sepertinya pembeli sudah mulai pintar, tapi penjual sudah mulai pintar. Sebelum itu penjual tidak seperti sekarang mematok harga. Sekarang harganya sudah mulai melambung cukup tinggi juga, sehingga kita sebagai penjual barang-barang thrifting seperti ini wajar kalau kemudian meningkatkan harga juga, karena ketika kita dapat mentahnya di pasar itu cukup tinggi juga, sehingga ambil sedikit hanya untuk keuntungan, tidak lebih dari banyak untuk menjadi keuntungan kita. Sehingga ketika teman-teman ingin membeli barang-barang thrifting, tolong jangan juga sampai menawar terlalu berlebihan. Jadi teman-teman, barang-barang thrifting yang ada di lokasi tersebut juga kemudian banyak teman-teman yang lain yang juga seperti saya thrifting hunter yang sudah datang di sana terlebih dahulu. Nah, di sana juga ada yang membeli untuk kepentingan pribadi dan ada juga untuk membeli untuk dijual kembali seperti saya. Dan ketika melihat di lapangan, ternyata teman-teman sudah banyak bermain di wilayah sana. Saya bahkan bertemu dengan salah satu orang teman kemarin, cuma saya tidak sempat merekamnya. Kemarin teman-teman yang juga ikut thrifting bersama saya itu sempat kita diskusikan persoalan sudah semakin banyak teman-teman yang juga ikut thrifting. Artinya semakin banyak juga rezeki kan memang yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hanya berusaha dan mungkin bentuk ikhtiar mereka di tengah pandemi ini juga seperti itu melakukan thrifting, dan kita tidak masalah dengan hal itu. Dan semoga kan tiap-tiap orang sudah punya rezeki masing-masing, meskipun kita banyak thrifting atau banyak akun-akun thrifting di Kota Palu sudah mulai bertambah, itu tidak masalah. Nah, jadi dari sini juga mendapatkan beberapa saya juga tidak sempat membeli baju di sini. Saya tidak sempat membeli baju di sini atau membeli barang-barang seperti ini di sini karena juga kayak seperti saya katakan tadi bahwa sudah mulai melambung harganya, dan itu ketika menghitung antara harga dan keuntungan sepertinya tidak dapat. Akhirnya saya tidak membeli barang-barang itu dan pencarian sampai di sini. Nah, itu tadi. Nah, teman-teman, itu tadi petualangan saya dalam hal mencari barang-barang thrifting di Kota Palu. Dan semoga video informasi ini bermanfaat, dan untuk teman-teman yang baru memulai silahkan nonton video ini, mungkin bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, itu tergantung teman-teman menyimpulkan. Intinya saya akan mencoba memvisualkan perjalanan thrifting saya ini ke YouTube, dan juga akan melakukan perjalanan-perjalanan lainnya untuk thrifting ini, dan semoga juga nanti ada kesempatan untuk merekam. Kenapa saya tidak merekam cukup banyak? Karena seperti ketika datang ke lokasi sana, masyarakat masih aneh ketika saya mengambil gambar. Takutnya kemudian mengganggu kenyamanan mereka dalam berbelanja. Dan pada akhirnya saya kemudian dimarah-marah. Saya juga tidak suka kemudian apabila saya dimarah tanpa alasan. Oke teman-teman, demikian video singkat ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga ini bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman yang baru memulai dan jangan tetap jaga semangatnya, sehingga barang-barang mungkin hari ini belum laku, besok pasti laku, atau juga lusa pasti laku. Intinya barang-barang tersebut akan laku. Perbaiki segala sistemnya, rezeki tidak akan pernah tertukar. Dan mungkin video ke depan kita akan bagaimana sih cara memilih barang yang baik, atau bagaimana tips-tips menjual barang. Kita akan ambil videonya, dan jangan lupa di komen mungkin ada hal-hal yang salah dari saya, atau masukan-masukan teman-teman video apa lagi yang akan diambil, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa follow juga IG saya di YojoRival1453, dan juga akun jualan saya di Muda Berserikat Second.
Terima kasih, saya Ejo Rival, terus berbagi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.